Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah bersekutu bersama di tempat ini, di rumah gereja ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini ialah jangan berdusta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tua memberikan nama kepada anaknya itu tentu memiliki arti. Kita orang tua ingin supaya anak-anak kita menjadi seperti apa yang kita harapkan sesuai dengan nama yang kita berikan kepada mereka. Dan di dalam Alkitab yang mulai kita baca di saat ini tentang kisah Ananias dan Safira. Arti nama Ananias ialah Allah telah memberikan. Dan Safira artinya cantik, orang yang cantik. Jadi orang tua dari Ananias dan Safira ingin supaya Ananias dan Safira menjadi seindah dengan nama mereka. Tapi pada kenyataannya, jalan kehidupan Ananias dan Safira berbeda dari harapan kedua orang tuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita di saat ini merupakan jalan cerita tentang kematian yang dialami oleh Ananias dan Safira secara tiba-tiba. Cerita tentang kematian Ananias dan Safira itu terjadi setelah mereka menjual sebidang tanah lalu membawa kepada para rasul, dan di hadapan para rasul mereka mengatakan hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan. Ketika Petrus bertanya kepada mereka, maka mereka menjawab dengan tidak jujur. Mereka berdusta. Petrus menyebut bahwa mereka bukan hanya mendustai manusia, akan tetapi juga mendustai Tuhan Allah. Pertama, memang Petrus hanya bertanya kepada Ananias. Namun kemudian Petrus bertanya juga kepada Safira. Tapi kedua-duanya berdusta. Mereka tidak jujur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita punya pikiran dan sikap seperti Ananias dan Safira. Misalnya sikap yang pelit atau penjudu, hati yang tidak punya kerelaan untuk berkorban. Mengapa? Coba kita lihat pada Ananias dan Safira. Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah karena pada pola pikir mereka berpikir tentang bagaimana jika mereka memberi semua hasil tanah itu, mereka pasti rugi. Mereka tidak akan punya keuntungan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di sekitar kehidupan kita banyak orang yang terlalu banyak berpikir tentang untung rugi dalam kelangsungan kehidupan, sehingga akan menjadi orang yang tidak mau berkorban, dan kita menjadi orang yang sulit untuk memberi. Torang koncudu memberi persembahan. Kadang pun dalam kehidupan banyak orang yang mau untuk memberi jika ada yang melihat atau menyaksikan. Jika tidak ada yang menyaksikan, kita enggan untuk memberi. Ada juga praktek memberi karena ikut-ikutan. Karena melihat orang lain di dekat memberi, maka dia pun ikut memberi. Jadi motivasi dia memberi karena mengikuti orang lain yang ada di dekatnya memberi. Berikut yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah praktek memberi dengan tidak sukarela. Memberi sukarela artinya tidak ada paksaan. Kalau memberi tidak dengan segenap hati, maka lebih baik nyanda usah berkasih. Ananias dan Safira melihat banyak orang di sekitar mereka memberi, makanya mereka pun ikut memberi. Tapi memberi dengan kecurangan, karena tidak semua jumlah penjualan itu dibawa di hadapan para rasul. Ini sebuah pemberian yang tidak sukarela. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ingat cerita ketika ada seorang anak sekolah minggu yang ditanya oleh guru sekolah minggu, siapa yang jika punya uang 1 miliar mau dipersembahkan bagi Tuhan? Semua mengangkat tangan. Guru sekolah minggu bertanya lagi, kalau torang punya 1 juta, siapa yang mau mempersembahkan bagi Tuhan? Semua menjawab sambil mengangkat tangan, saya mau memberi. Kemudian guru sekolah minggu bertanya lagi, siapa yang jika ada 100.000 mau mempersembahkan bagi Tuhan? Semua berkata, saya. Setelah itu guru sekolah minggu bertanya lagi, kalau ada yang punya uang 10.000, sekarang siapa yang mau mempersembahkan itu untuk Tuhan? Maka anak-anak itu mengangkat tangan. Akan tetapi ada satu anak yang tidak mau mengangkat tangan. Guru sekolah minggu bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak mengangkat tangan? Padahal tadi kamu mengangkat tangan. Ternyata anak sekolah minggu ini sedang memegang uang 10.000. Dalam pikirannya bahwa ia hanya punya 10.000 ini. Jika dia memberi, dia mau kasih persembahan, khususnya tidak ada sisa pada dia. Nah, kita pun demikian. Kadang kita sulit mempersembahkan apa yang ada pada kita. Padahal awalnya ketika kita menerima berkat yang banyak, uang yang banyak, kita berkata, kalau kita punya banyak uang, kita akan mempersembahkan bagi Tuhan. Akan tetapi yang ada sekarang, ketika kita hanya mempunyai sedikit, kita tidak mampu mempersembahkan untuk Tuhan. Sedangkan sedikit yang sudah ada pada kita tidak mampu kita persembahkan. Apalagi ketika kita menerima berkat yang banyak daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbanding terbalik dengan sosok Barnabas pada perikop sebelumnya, ketika Barnabas
menjual ladangnya, ia membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Barnabas meletakkan dalam kejujuran dan tanpa ada dusta. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 memperlihatkan bagaimana Rasul Petrus berusaha menyadarkan Ananias. Petrus tahu kalau saat itu Ananias sementara mendustai Roh Kudus. Setelahnya juga Rasul Petrus mendapati bahwa Safira membenarkan kebohongan Ananias. Kedua suami istri ini bersekongkol untuk mendustai Tuhan Allah. Dan Safira pun ikut menerima penghukuman Tuhan. Ia mati. Kematian Ananias dan Safira merupakan bagian dari penghukuman Tuhan. Dan pada akhirnya seluruh jemaat yang mendengar dan menyaksikan kejadian itu sangat ketakutan. Artinya bahwa saat itu kejadian yang menimpa Ananias dan Safira mengingatkan jemaat dan semua orang untuk hidup takut akan Tuhan senantiasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita pun semua yang ada pada saat ini, kita diingatkan, kita terajak untuk selalu hidup takut akan Tuhan, serta selalu bertindak jujur dan jangan pernah berdusta, apalagi dalam soal memberi persembahan. Karena ketidakjujuran dan berdusta mendatangkan hukuman dari Allah. Inilah firman Tuhan Yesus memberkati. Amin.